Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama kita di Bisik Bincang Asik. Ya, dan untuk episode kali ini saya Narada Ilham Munawar dari kelas 10 TB, dan ini partner saya Arya dari kelas 11 1A. Dan sebagai host kita akan menjadi MC di episode kali ini. Tentu pastinya kita juga sudah mengundang tamu yang ya tidak jauh beda lah ya dari topik yang sebelumnya. Tentu pastinya kita juga sudah mengundang tamu yang tidak jauh beda lah ya dari topik yang sebelumnya untuk bersama menemani kita pada episode kali ini. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi narasumber? Kira-kira siapa ya kira-kira? Daripada banyak mengira, mending langsung perkenalan aja ya. Jadi langsung saja kita sambut Ibu Reni Dwi Yunita sebagai guru mata sosiologi. Oke, halo. Assalamualaikum Ibu Reni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat, baik. Ya. Bu, jadi kami dari GL mempunyai topik yang ingin dibahas bersama Ibu. Jadi sekarang ini ada sebuah kata yang mungkin viral di media sosial. Jadi itu bernama Haiki sama Loki. Ya, sebelum itu kira-kira bagaimana pendapat dan juga pandangan Bu Reni ini terkait dengan istilah gaul yakni Haiki dan Loki di era sekarang ini? Oke, temanya adalah Loki dan Haiki ya sebagai bahasa gaul atau istilah yang sedang viral di media sosial. Mungkin bahasa Inggrisnya itu slang ya, Loki, slang. Haiki bahasa gaul. Tapi di sini kita tidak akan membahas Loki dan Haiki dari penggunaan kebahasaannya, tapi lebih ke pandangan sosialnya tentang Loki dan Haiki gitu. Jadi istilah Loki Haiki ini menurut Breni cukup menarik ketika dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu memaknai keberadaannya di masyarakat gitu. Jadi memaknai keberadaan gitu ya. Jadi ada sebuah pandangan dari seorang ahli filsafat dari Perancis ya, Simon, seorang feminis juga, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang sadar akan keberadaannya di dunia ini gitu. Nah, karena adanya kesadaran ini mereka memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana untuk memaknai keberadaannya gitu. Jadi dari adanya kesadaran mereka memiliki kebebasan untuk memilih gitu ya cara hidupnya itu bagaimana. Tapi kembali lagi yang namanya kebebasan menurut ahli filsafat ini ya tentang eksistensialisme ini, kebebasan itu tidak bisa lepas dari yang namanya konsekuensi gitu. Jadi yang namanya kebebasan pasti ada konsekuensinya gitu. Nah, kembali lagi ke istilah Loki Haiki ya, jika dilekatkan dengan seorang manusia, sebenarnya itu tidak lepas dari salah satu cara untuk cara yang dipilih mereka untuk menjalani hidup gitu, untuk menjalani kehidupannya. Apalagi sekarang kan di eranya media sosial ya. Media sosial itu kan sebagai salah satu ruang di masyarakat untuk menunjukkan eksistensi atau ruang eksis bersama gitu kan. Tapi kan namanya manusia itu bisa memilih bagaimana caranya dia menjalani kehidupan. Mungkin di media sosial kita bisa menunjukkan, misalkan Mas Arya atau Mas Ari, kita bisa menunjukkan kalau Mas Arya tuh ada loh gitu. Kita tuh punya pemikiran, punya pencapaian, punya karya, punya sumbangsih gitu ya. Eksistensi kita. Iya, eksistensi kita di media sosial gitu. Tapi perlu diingat juga kalau cara atau kebebasan yang dipilih orang dalam menjalani kehidupan itu punya konsekuensi. Gitu. Nah, ini juga membawa kita pada pemikirannya Sartre tentang eksistensialisme juga, ahli filsafat juga, kalau kebebasan individu itu akan selalu berbenturan dengan kebebasan individu lain. Gitu kan, kita sebagai seorang manusia punya kebebasan ya, tapi manusia lain juga punya kebebasan gitu. Jadi kebebasan selalu berbenturan dengan kebebasan manusia lainnya. Artinya kebebasan seorang manusia itu sifatnya terbatas karena ada kebebasan orang lain juga yang juga berusaha untuk eksis di ruang itu. Misalkan di media sosial gitu ya. Jadi kebebasan itu bukan benar-benar bebas, akan tetapi ada orang lain yang juga memiliki kebebasan gitu. Jadi makanya istilah Loki Haiki ini sebagai sebuah istilah yang berlawanan gitu kan. Kalau Loki itu lebih ke
mungkin menjaga rahasia, kayak secara diam-diam. menyimpan sesuatu dengan rapat-rapat gitu ya, atau tidak suka menjadi perhatian atau center, terus lebih calm, lebih tenang, terus diam, karena memang dia mungkin tahu akan ada orang yang menilai gitu ya, akan ada orang yang merespon, bahkan mungkin untuk menghindari tanggapan negatif, karena orang lain bebas saja melakukan itu ya sebagai konsekuensi itu tadi. Terus kalau Haiki lebih mengekspresikan sesuatu itu dengan sangat lugas gitu kan, Haiki. Dan tentunya kedua hal ini memiliki konsekuensi yang dilakukan di media sosial, ketika dilakukan di media sosial, yang memiliki peran besar di kehidupan saat ini gitu. Nah itu sih pandangannya. Jadi berarti Haiki sama Loki ini berarti tergantung pilihan seseorang pribadi gitu. Iya, benar. Karena adanya kesadaran seorang manusia kalau saya itu ada gitu. Kan di antara makhluk hidup lainnya kan manusia sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki kesadaran itu. Nah, dan kebebasan memilih. Tetapi ada kebebasan individu lain nih yang juga ikut campur lah. Iya, berbenturan atau saling. Misalnya kalau misalnya ada individu lain sama individu lain, takutnya kan bakal ada konflik gitu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Dan saya juga punya pertanyaan untuk Ibu Reni. Jadi dari penjelasan Ibu Reni tadi itu, apakah Haiki sama Loki itu menjadi faktor utama dalam kepribadian seseorang, dan apakah kita mungkin bisa menggalinya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, apakah Loki dan Haiki ada faktor kepribadian gitu ya, hubungannya sama kepribadian gitu ya? Identitas kepribadian atau identitas. Kepribadian sama identitas itu dua hal yang berbeda ya mungkin ya, karena kepribadian itu kan lebih mengarah pada sifat atau sikapnya seseorang, perilaku yang dipengaruhi oleh nilai yang mereka anut, itu kepribadian. Kalau identitas itu lebih ke jati diri, yang berkaitan dengan suku, bangsa, agama, yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya gitu. Jadi kayak misalkan Ari sama Arya dari suku atau dari daerah yang berbeda kan ada ciri-ciri khas masing-masing gitu kan, jati dirinya. Atau mungkin dari generasi ke generasi, misalkan identitas sebagai generasi muda, kalau sekarang kan yang lagi viral kayak gitu ya, Gen Z, atau ya dari generasi-generasi gitulah. Kalau kaitannya sama Loki Haiki itu mungkin untuk menjadi Loki dan Haiki ya mungkin berkaitan sama personal branding gitu, membranding diri gitu. Jadi karena di sini kan kaitannya sama media sosial, bisa jadi seseorang itu memilih menjadi Loki atau Haiki itu untuk membangun citra gitu ya. Dia itu ingin dilihat seperti apa di media sosial atau di masyarakat, di dunia nyata gitu. Nah, bahkan ada penelitian ya, 70% pengusaha atau perusahaan itu meneliti calon karyawannya dari Facebook, dari Instagram, dari media-media sosial yang mereka miliki. Sama kayak di sekolah kan, kalau misalkan mau rekrutmen organisasi misal, ada nggak? Kan selalu ada akun Instagramnya apa sih gitu kan. Disuruh follow atau harus menyertai akun media sosial gitu ya untuk di lembar rekrutmennya. Nah itu bisa jadi untuk dilihat atau untuk dinilai bagaimana seorang manusia itu ingin dilihat gitu loh, atau personal branding itu tadi, ingin menjadi sosok yang seperti apa, sosok yang sederhana atau sosok yang wah itu. Nah, kalau gitu kan kalau di sosial media sama sifat aslinya itu kan berarti kan kalau personal branding kan nggak, takutnya kayak misalnya kita di kehidupan nyata itu A tapi di sosial media B, berarti istilahnya gitu lah Bu. Iya, istilahnya seperti itu, membranding. Iya, sebagai media untuk branding, supaya pandangan orang-orang tuh ya seperti ini gitu. Ingin dilihat seperti apa. Nah, kembali lagi dengan pandangan awal tadi yang masalah eksistensi atau keberadaan manusia gitu kan ya, selalu ada konsekuensi dan kebebasan manusia selalu berbenturan dengan kebebasan manusia lainnya dalam memilih cara hidupnya gitu, dan bagaimana mereka tuh ingin terlihat itu bagaimana. Jadi untuk menjadi Loki Haiki harus dilakukan dengan kesadaran penuh gitu.
itu. Kalau misalkan suka dengan privasi, ya harus dipilah gitu ya, mana yang ingin di-share, mana yang ingin di-share di media sosial, dan pastinya tidak menyinggung kebebasan orang lain juga untuk menggunakan media sosial. Jadi Bu Reni sendiri nih Haiki apa Loki nih Bu? Oh, Bu Reni sendiri apa ya? Mungkin ada saatnya Loki, ada saatnya Haiki ya. Oh iya. Boleh mungkin Haiki itu pas dibutuhkan. Iya, Itu pas Haiki ketika dibutuhkan. Tapi kalau saya sendiri, saya kayaknya lebih milih buat jadi Loki sih. Soalnya kan saya nggak terlalu apa kayak gengsi apa gimana gitu. Saya juga mau keep private lah. Iya, keep private. Kalau kamu gimana nih kamu? Oh, saya nggak tahu sih, paling netral aja. Waduh, netral. Netral. Dua-duanya berarti ya? Kadang Haiki, kadang Loki. Oh gitu. Tapi kebanyakan Loki sih. Pokoknya Loki ya? Sama sih. Kebanyakan Loki. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, saya juga penasaran nih tentang bagaimana pandangan budaya terhadap Haiki dan Loki ini di berbagai bagian dunia atau mungkin di berbagai kelompok masyarakat di sekitar. Pandangan budaya ya? Iya. Atau pandangan masyarakat. Kalau secara spesifik budaya melihat Loki Haiki itu mungkin lebih ke bahasa gaul. Istilah bahasa gaul atau kayak pola-pola bahasa gaul itu muncul di media sosial gitu loh ya. Kan kalau setahu Bu Reni, istilah Loki itu dari lagunya Niki, ya, tahu nggak ya? Niki. Itu penyanyi asal Indonesia tapi sudah mendunia gitu ya. Yang menjadikan istilah Loki sebagai sebuah judul lagu gitu. Nah, bahasa gaul sendiri dalam sosiologi itu untuk mengekspresikan gitu ya, atau menyuarakan solidaritas sosial daripada perbedaan status gitu kan ya. Jadi mereka lebih digunakan untuk menyuarakan solidaritas antar generasi di sebuah generasi gitu ya, dan menunjukkan sebuah modernitas juga. Sebenarnya kan bahasa gaul ya kayak istilah-istilah Loki, Haiki itu kan digunakan oleh anak-anak muda di perkotaan gitu kan, atau kosmopolit gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak pakai istilah itu dianggap kuper atau dianggap ketinggalan zaman gitu. Jadi itu tadi pola-polanya itu selalu sama, kemunculannya itu selalu sama, kan sama kayak istilah-istilah lain, contohnya kayak flexing kayak gitu ya, atau FOMO misalnya ya. FOMO itu apa kepanjangannya? Fear of missing out ya. Iya, FOMO atau bestie itu bahasa-bahasa itulah, ini kayak bahasa slang kan, itu bahasa gaul, bahasa viral. Tapi esensinya atau ya intinya esensi dari bahasa-bahasa gaul itu untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan ya itu. Jadi adalah sebuah cara yang dipilih manusia untuk menunjukkan keberadaannya di media sosial atau eksistensinya di media sosial gitu. Karena sekarang sudah ada dua dunia ya kayaknya ya di masyarakat ini, dunia nyata sama dunia maya. Tapi yang kalau saya tahu ya, rata-rata kayak manusia di perkotaan tuh lebih memilih gengsi daripada gimana. Jadi maksudnya dia tuh lebih memilih ini karena takut dianggap ketinggalan zaman, meskipun kayak hal itu berbahaya. Oh, jadi dia kayak ngikutin tren lah ya, ngikutin tren. Nah, tapi sebenarnya kan berbahaya. Cuman dia melakukannya karena takut dibilang kayak kuper atau kurang gaul gitu. Iya, yang FOMO tadi itu ya. Iya, mereka takut ketinggalan zaman karena itu tadi ya ada hubungannya sama identitas tadi itu ya. Karena kalian merasa sebagai generasi muda atau Gen Z akhirnya harus mengikuti semua yang ada di media sosial dan untuk menunjukkan keberadaan, untuk eksis sekali lagi gitu ya. Bahwa saya ini nggak ketinggalan zaman dan tidak ingin mendapatkan konsekuensi yang buruk mungkin dari lingkungan sosial, lingkungan sekitar seperti itu. Dia agak berbahaya kalau misalnya kita udah mau rela ngubah diri sendiri demi yang lain gitu. Iya itu berarti kan ada ketergantungan kan. Berarti kan kalian ketergantungan, misalkan kalau memilih mengikuti semuanya ya tanpa difilter gitu ya, akhirnya ada ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau mungkin yang tidak menguntungkan kita, akhirnya kehilangan jati diri, kehilangan makna keberadaan itu tadi. Jadi, tadi Brani bilang dari awal kalau memilih Loki, Haiki itu harus dengan kesadaran penuh
Oh, gitu. jadi nggak bisa asal milih gitu. Iya, nggak boleh asal milih. Ya. Ngajak apa ikut temen gitu. Iya, itu. iya. Kembali ke pandangannya ahli filsafat tadi bahwa harus memiliki kesadaran penuh ya dan tidak bergantung kepada sesuatu yang ada di luar kita, gitu. Agar tidak kehilangan jati diri itu tadi. Ya. Ini terakhir Bu. Mungkin Ibu apakah punya pesan motivasi atau mungkin penyemangat khusus untuk kelas plus 1B ya kalau ulangan nanti mungkin Bu. Waduh. Jangan bawa ulangan di sini. Buat penyemangat doang, nggak apa Oke. salahnya. Pesan-kesan aja. Oke, pesan-kesan ya. Oke, pesan-kesan atau motivasi mungkin ya. Oke, jadi jika membahas logi haiki dari segi sosial, tentu merupakan sebuah bentuk atau kebebasan manusia dalam memilih cara hidupnya atau cara keberadaan, cara ingin mereka dilihat gitu ya. Mereka ingin dilihat seperti apa gitu. Tapi perlu diingat bahwa kebebasan manusia itu selalu berhadapan dengan kebebasan manusia lainnya. Itu karena kita tidak hidup sendirian di dunia ini ya. Jadi perlu disadari bahwa hidup berdampingan dengan manusia itu tidak bisa ditolak gitu. Menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Mungkin seringkali terjadi gesekan ya, gesekan-gesekan, tapi semakin sering terjadi gesekan justru itu yang membuat kita belajar bagaimana cara memanusiakan manusia lainnya, gitu ya. Nah, jadi semakin kita paham akan arti kebebasan, maka kita akan mudah untuk menghargai kebebasan orang lain, gitu loh, ya kan, memanusiakan manusia lainnya dan menghargai kebebasan manusia lain di atas kebebasan kita sendiri, gitu. Jadi yang terpenting itu harus memiliki level kesadaran ya dalam bermedia sosial, terus yaitu tadi level kesadaran yang baik untuk memilih cara hidup seperti apa yang ingin dijalani gitu, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial, karena itu sangat penting apalagi kalian masih muda ya, harus sering belajar juga ya dalam bermedia sosial. Oke, terima kasih untuk pesan dan kesannya. Jangan lupa didengar ya pendengar podcast kali ini. Oke, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung episode kali ini, tapi nggak perlu khawatir karena seperti biasanya episode Bisik akan selalu kembali menemani teman-teman di episode selanjutnya. Tentunya dengan host dan tamu spesial baru lainnya nggak kalah asiknya. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Reni yang sudah Terima kasih. mendampingi kita, meluangkan waktunya untuk episode kali ini. Oke, sebelum itu kita jangan lupa ya buat jargon seperti biasa. Jadi misalnya kita bilang salam literasi, kita jawabnya aksara membumi. Oke. Sama tangannya gini, aksara membumi. Gini ya. Ya. Oke, bisa ngadep kamera. Ya. Ngadep kamera masing-masing. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Salam literasi, aksara membumi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.